Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat mengikuti kegiatan Olimpiade Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2021 walaupun secara daring. Perkenalkan, nama saya Siti Hajar Suardi, utusan dari SMA Negeri 14 Goa. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berasal dari Kabupaten Sopeng, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan judul Nenek Pakande. Dalam bahasa Bugis sendiri, kata pakande berasal dari kata pakanre kanre tau, yang berarti suka makan daging manusia. Alkisah, pada suatu waktu nan lampau tersebut seorang nenek jahat yang bernama Nenek Pakande. Hingga sampailah Nenek Pakande ke sebuah desa. Desa itu terlihat lengang di malam hari. Semua penduduknya telah terlelap dalam tidurnya. Suara bayi menangis dari kejauhan. Wajah Nenek Pakande berubah menjadi tertawa licik ketika didengarnya sayup-sayup suara bayi menangis memecah heningnya malam. Ketika fajar hampir menyingsing, Nenek Pakande pun menemukan sebuah gua. Di tempat itu, Nenek Pakande bersembunyi sambil menunggu malam berikutnya tiba. Ketika matahari telah menerangi, desa itu kembali ke aktivitasnya yang sibuk. Bermacam-macam hal yang biasa dilakukan oleh para penduduk. Ada yang bertani, berdagang, ataupun menjadi pandai besi. Ketika matahari telah turun di ufuk barat, pelan-pelan kesibukan di desa itu pun ikut beristirahat. Para penduduknya telah kembali ke rumah masing-masing. Benar-benar merupakan sebuah desa yang tentram. Tapi ternyata tidak semua telah masuk ke dalam rumahnya. 2 orang anak masih bermain-main di halaman. Kalian cepatlah masuk ke dalam rumah dan segera mandi. Ibu akan menyiapkan makan malam. Namun, 2 anak itu masih asyik bermain hingga tidak memperhatikan perintah ibunya. Tanpa disadari oleh kedua anak itu, sepasang mata nan jahat telah mengawasi mereka. Melesat cepat dan tanpa disadari oleh siapapun, Nenek Pakande menyambar kedua anak itu dan membawanya kabur. Tolong, tolong, ada yang menculik anak-anakku. Mendengar teriakan minta tolong, para warga mendatangi asal suara tersebut. Ada apa kamu teriak-teriak? Tolong, tolong, ada yang menculik anakku. Ayo kita cari anak-anaknya. Sampai larut malam, para warga berusaha menemukan 2 anak yang hilang. Namun hasilnya masih nihil. Karena tidak kunjung menemukan 2 anak yang hilang, para warga sepakat melapor ke ketua desa.
Para warga itu kemudian menceritakan hilangnya dua anak kecil yang sampai sekarang belum berhasil mereka temukan. Kumpulkan lagi para warga lainnya. Ayo kita lanjutkan pencarian sampai ketemu. Pencarian itu pun berlanjut. Semakin banyak warga yang dipanggil untuk membantu proses pencarian. Hingga kemudian hari menjelang pagi. Pencarian ini kita tunda sebentar. Pulanglah kalian untuk makan dan istirahat. Ketika nanti hari sudah benar-benar terang, berkumpullah di balai desa. Ketika hari sudah benar-benar terang, semua warga berkumpul di halaman balai desa. Ketua desa bersiap memberikan perintah pencarian tugas. Tiba-tiba saja, hilangnya anak-anak itu karena ulah nenek Pak Kande. Semua mata memandang ke asal suara, yang ternyata milik seorang pemuda bernama Labedu. Labedu, bagaimana kamu bisa yakin ini ulah nenek Pak Kande? Bukankah hal ini juga terjadi di desa lainnya beberapa waktu yang lalu? Labedu, apa kamu punya cara menghadapi nenek Pak Kande? Satu-satunya yang ditakuti oleh nenek Pak Kande adalah Raja Bangkung Piture Parawa Ale. Dia adalah seorang raksasa baik hati dengan tubuh yang sangat besar. Dia juga pemakan manusia, tapi hanya manusia jahat yang dimakannya. Sayangnya kita semua tidak tahu di mana keberadaannya. Bapak Ketua, saya punya ide. Saya membutuhkan beberapa ekor belut dan kura-kura, kemudian sebuah garuh, air berbusa, kulit rebung kering, serta sebuah batu besar. Kumpulkan semuanya di rumah saya, dan saya akan menyusun sebuah rencana. Baiklah, nanti malam kita jalankan rencanamu. Nanti malam, semua rumah di desa ini tolong jangan sampai menyalakan penerangan. Biarlah rumah ini saja yang terlihat terang benderang. Malam pun tiba. Seperti rencana, maka tidak ada satu rumah pun yang menyalakan penerangan. Hanya rumah Labedu yang terlihat terang benderang. Dan malam itu nenek Pak Kande pun kembali melancarkan aksinya untuk menculik anak-anak. Kenapa seluruh desa sangat gelap? Apa semua penduduk ketakutan? Kenapa rumah itu menyalakan penerangan? Pasti ada bayi di sana. Sedangkan bayi di dalam kamar dijaga ketat oleh beberapa warga. Nenek Pak Kande tanpa merasa curiga langsung masuk ke dalam rumah. Dia terlihat senang mencium aroma bayi. Sementara itu, dua orang warga meletakkan beberapa ekor belut di tangga dan sebuah batu besar di bawah tangga. Nenek Pak Kande yang sedang mencari tempat bayi itu dikejutkan oleh sebuah suara. Hoi nenek Pak Kande, menyingkirlah dari tempat ini. Bayi itu dalam perlindunganku. Siapa kamu? Berani sekali menghalangiku. Kamu tidak mengenalku? Apa kamu sudah lupa dengan Raja Bangkung Piture Parawa Ale? Tidak mungkin kamu Raja Bangkung Piture Parawa Ale. Aku peringatkan kamu nenek Pak Kande. Aku tetap tidak percaya. Nenek Pak Kande, kamu benar-benar membuatku marah. Kepalaku mulai panas dan kutu-kutu itu jatuh ke lantai. Mendengar suara kura-kura jatuh berserakan di lantai dan garuh yang dibanting, nenek Pak Kande pun mulai ketakutan.
Pergilah jauh-jauh dan jangan kembali lagi ke sini. Baik. Nenek Pakande yang ketakutan pun berjalan keluar. Dia berjalan mundur dan terus melihat sosok besar di hadapannya. Namun, Nenek Pakande yang tidak mengira rencana para warga yang menyembahnya itu pun tertangkap. Kepalanya yang membentur batu dengan sangat keras akhirnya membuatnya mati. Setelah memastikan Nenek Pakande tidak bangun lagi, mereka pun segera melihat dari dekat mayat Nenek Pakande. Para warga desa pun membakar mayatnya. Sepak terjang Nenek Pakande pun berakhir sudah. Begitulah akhir dari cerita Nenek Pakande. Pesan moral yang dapat kita ambil dari Nenek Pakande adalah jangan takut melawan kejahatan jika kamu memang berada di jalan yang benar. Yakinlah bahwa kebaikan akan selalu menang. Demikian dongeng yang dapat saya ceritakan pada kesempatan ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.